Jadi tadi kita sudah membahas tentang kondisi iklim secara secara global, kemudian bagaimana secara regional itu bisa dimodifikasi. Nah, dalam skala ruang yang lebih mikro lagi, lebih kecil, itu ada kondisi iklim yang secara langsung mempengaruhi kehidupan organisme, ya. Jadi itu yang namanya mikroklimat. Jadi iklim skala lokal yang langsung mempengaruhi kehidupan organisme. Yang kadang-kadang kondisinya berbeda dengan profil dari iklim kawasan itu secara umum. Jadi di sini dikatakan most organism lives in microclimates, ya. Jadi ini iklim yang secara langsung berpengaruh pada kehidupan. Jadi misalnya ini dikatakan misalnya ada laporan cuaca mengatakan bahwa suatu kawasan itu suhunya 28 derajat Celcius dan saat itu mungkin langitnya cerah. Ya, tapi ini hanya memberikan gambaran cuaca secara umum. Tapi sebetulnya mungkin ada variasi di dalam mikroklimat, ya. Setiap organisme itu mungkin tidak merasakan 28 derajat Celcius suhu udara, bergantung apakah dia kebetulan saat itu di underground, begitu di bawah permukaan tanah, atau di bawah vegetasi, atau dia di atas batu, atau dia di gunung yang sisi tertentu yang tidak mendapatkan sinar matahari. Ya, jadi ini adalah iklim mikro. Jadi iklim mikro itu walaupun kawasannya itu punya kondisi cuaca tertentu saat itu, tapi itu masih bisa dimodifikasi. Apakah yang paling gampang kalau terkait kehutanan, apakah daerah itu dinaungi oleh pepohonan atau tidak gitu. Nah, itu kan berbeda. Daerah yang terbuka, open area, ya pasti akan panas. Mungkin suhunya sama dengan suhu yang dilaporkan oleh laporan cuaca, tapi kalau dia berada di bawah naungan, itu akan berbeda. Padahal di daerah yang sama, begitu. Itu namanya iklim mikro. Nah, kalau di praktikum, kemarin sudah ditunjukkan cara-cara pengukuran suhu udara, kelembapan udara, segala macam, itu kita bicara iklim mikro. Karena biasanya kita mengukur di suatu area dengan pengukuran itu merefleksikan kondisi di area tertentu. Yang kalau kita berpindah sedikit, misalnya tadinya ngukur di daerah ternaung, ya, di bawah pohon, suhunya sekian, intensitas cahayanya sekian, kalau Anda lari sebentar ke daerah terbuka berbeda, kan? Even kadang-kadang di titik yang sama, kalau Anda mengukur itu pas mendung sama tidak juga berbeda. Nah, itu iklim mikro itu seperti itu. Dan itu yang akan berpengaruh langsung pada organisme biasanya. Jadi mikroklimat ini gambaran sederhananya bisa ditunjukkan di grafik ini. Ini adalah grafik hasil pengukuran suhu menggunakan alat ukur otomatis namanya data logger. Moga-moga bisa ditunjukkan di praktikum, di mana itu alat kecil isinya sensor, ya. Dia bisa merekam data otomatis dan kita bisa set, kita taruh alat itu di set, dia secara otomatis mengukur tergantung sensornya, bisa suhu, bisa kelembapan udara, bisa intensitas cahaya dalam interval waktu tertentu. Nah, ini menunjukkan dua pengukuran yang dilakukan di Tegakan Sengon Muda, ya. Tegakan Sengon Muda itu yang warnanya biru garisnya, artinya itu lahan yang baru ditanam tanaman sengon tapi masih kecil-kecil begitu. Jadi lahannya terbuka. Ini dibandingkan dengan tegakan yang berupa hutan campuran, hutan alami begitu. Data logger ditaruh di dua tempat, di set untuk mengambil data di interval waktu yang sama. Jadi dengan cara pengukuran seperti ini kita bisa membandingkan kondisi di dua tempat dengan
mikroklimat yang berbeda. Ya, karena perbedaan kondisi lingkungan tadi. Coba kita lihat polanya ya. Jadi ini dari jam 6 sore ini di daerah Meru Betiri ini saat kuliah lapangan anak-anak biologi. Jadi ini dari jam 6 sore ke arah malam suhu turun. Memang pada saat malam hari ya di hutan alami itu lebih hangat sedikit gitu ya, tapi polanya sama ya. Overtime dia turun ya. Begitu dini hari, begitu siang hari kita lihat perbedaan yang sangat tajam. Ya, sama-sama suhunya naik, tapi kenaikan suhu di hutan campuran yang lebat itu lebih rendah lajunya dibandingkan dengan daerah yang terbuka, hutan sengon tegakan muda. Begitu sore polanya sama untuk kemudian turun. Nah, ini gambaran dari pengertian mikroklimat. Ya, ini contohnya faktor iklim yang diukur suhu. Biasanya untuk kepentingan ekologi yang sering kita gunakan, kita pelajari hubungannya dengan proses-proses fisiologi yang lain itu suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, ada angin gitu. Makanya nanti di praktikum Anda akan ditunjukkan cara-cara pengukuran untuk faktor lingkungan ini. Faktor iklim yang kita sudah bahas sebelumnya memberikan gambaran atas variasi kondisi lingkungan yang ada di ekosistem permukaan bumi secara umum. Nah, untuk ekosistem terestrial ya, semua makhluk hidup yang hidup di ekosistem terestrial itu punya kondisi lingkungan yang spesifik yang harus bisa dihadapi, dikalahkan sehingga dia bisa survive. Ini berbeda dengan di lingkungan akuatik. Nanti kita lihat contohnya. Nah, fakta yang pertama, semua sel hidup baik hewan atau tumbuhan itu sebagian besar isinya air. Ya, jadi organisme itu harus punya mekanisme untuk menjaga kesetimbangan air di dalam tubuhnya. Dia hanya harus punya struktur yang mencegah tubuhnya kehilangan air terlalu banyak. Kalau tubuhnya itu kehilangan air, dia harus punya mekanisme untuk menggantinya. Kalau tumbuhan hilangnya air kan melalui proses transpirasi ya, evaporasi yang melalui stomata di daun. Nah, kalau airnya lepas melalui transpirasi harus digantikan. Kalau enggak, konsentrasi air di sel berkurang, loyo, dia layu, mati gitu kan. Makanya ada mekanisme penyerapan air secara kontinu dari tanah untuk menggantikan air yang hilang karena transpirasi. Otherwise dia nggak akan tetap hidup. Yang kedua adalah, nah ini semua tumbuhan, hewan itu yang hidup di bumi itu harus mempunyai mekanisme untuk berdiri tegak melawan gravitasi. Karena semua ditarik ke bawah oleh gravitasi. Ya, dan ini perbandingannya dengan yang di laut ya. Di laut itu ada tumbuh-tumbuhan yang dia nggak punya kayu, dia menjulur ke atas begitu. Dia bisa menjulur ke atas karena ditopang ya kiri kanannya oleh air. Ya, jadi dia bisa berdiri tegak ditopang oleh air. Begitu airnya surut, dia runtuh gitu, lemes. Nah, kalau di terestrial akuatik ya, kalau mau berdiri tegak nggak ada struktur air yang menopang. Jadi hewan atau tumbuhan itu memang tubuhnya harus ada structural materials ya, seperti skeleton atau tulang atau selulosa di dalam tumbuhan yang menyusun batang. Tujuannya adalah agar organisme ini bisa berdiri tegak melawan gravitasi. Ya, kalau enggak ya dia nggak akan bisa tumbuh tinggi ya. Semakin Anda bayangkan semakin tinggi tumbuhan atau organisme itu ya, semakin berat dia harus mempertahankan dirinya untuk melawan gravitasi. Nah,
Yang ketiga adalah kondisi faktor lingkungan ini bervariasi, baik dalam hal waktu dan ruang. Tadi sudah ditunjukkan ada variasi suhu dan kelembapan, baik secara geografis ataupun secara waktu karena ada musim begitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketersediaan air di masa-masa tertentu untuk fotosintesis, kondisi suhu yang bisa memfasilitasi fotosintesis dan atau tidak ya. Jadi itu adalah kondisi-kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan di ekosistem daratan atau terestrial. Nah, khusus untuk kelompok tumbuhan ya, salah satu faktor lingkungan yang sangat penting adalah cahaya. Karena cahaya khususnya PAR itu dibutuhkan untuk fotosintesis. Jadi ketersediaan cahaya itu sangat penting bagi tumbuhan. Nah, masalahnya keberadaan tajuk ya, itu juga mempengaruhi ke jumlah cahaya yang tersedia untuk siapapun yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi namanya plant cover. Plant cover itu tutupan tanaman ya. Kalau pohon itu kan ada daun-daun ya. Daun-daun itu menyusun tajuk begitu namanya ya. Ada daunan yang membentuk ruang di pohon itu namanya tajuk. Nah, keberadaan tajuk itu kan mempengaruhi banyaknya cahaya yang kemudian bisa diteruskan di bawah. Nah, jadi kuantitas dan kualitas dari cahaya yang akan menembus kanopi. Kanopi itu kumpulan tajuk dari banyak pohon dan pada akhirnya jatuh di permukaan tanah itu bervariasi bergantung pada yang pertama jumlah daun dari vegetasi itu dan orientasi daun. Nah, kita akan lihat ini jadi kan gini aja deh. Nah, gitu. Jadi kan kuantitas dari, jadi Anda bisa bayangkan ini ada cahaya dari sini ya. Bagian sini ini akan mendapatkan cahaya yang paling banyak. Tapi kan keberadaan daun-daun yang di atas itu menaungi, ya, menyerap sebagian cahaya matahari sehingga yang diteruskan ke bawah juga sedikit. Sehingga yang diteruskan ke bawah juga sedikit. Jadi kuantitas dari cahaya pada setiap kedalaman kanopi, maksudnya kedalaman kanopi itu dari sini ke sini begitu, itu dipengaruhi oleh banyaknya banyaknya daun yang ada di atasnya. Maksudnya kalau kita melihat di sini ya jumlah cahayanya sedikit karena daun yang di atasnya banyak. Tapi kalau daun itu kebetulan di sini, kuantitas cahaya yang dia terima mungkin lebih banyak dibandingkan dengan daerah sini karena dia daun yang di atasnya sedikit, kira-kira begitu. As we move down through the canopy, the number of leaves above, ya, jumlah daun yang di atasnya increases, so the amount of light decreases, ya. Jadi itu. Nah, gambar ini menunjukkan kondisi di mana secara umum penyerapan penggunaan cahaya matahari yang sampai di vegetasi itu juga dipengaruhi oleh bentuk daun begitu dan kerapatannya ya. Jadi kalau vegetasi seperti ini ya dia akan merefleksikan sedikit saja cahaya tapi cukup banyak yang diserap. Ya, tapi kalau vegetasinya itu jarang-jarang seperti ini ya, yang nangkepnya kan sedikit daunnya. Ya, cukup banyak yang bisa di cahaya itu dari 100% cukup banyak yang bisa disampai di ground level. Ya, jadi ini daerah yang permukaan tanahnya itu mendapat cahaya banyak ya. Ini adalah daerah yang permukaan tanahnya mendapat cahaya sedikit nih, cuma 2%. Itu dipengaruhi oleh kondisi tajuknya, ya, begitu.
Nah, bagaimana kita secara umum menyatakan berapa banyak sih daun yang ada di yang menaungi di setiap titik ketinggian, itu bisa menggunakan parameter namanya LAI atau Leaf Area Index ya. Leaf Area Index ini didefinisikan sebagai luas daun ya, luas daun per unit ground, per unit apa ya, area di tanah ya, yang diukur tegak lurus dari ujung-ujung kanopi. Ya, jadi ini menggambarkan sebetulnya lahan di bawah pohon itu seberapa banyak dia ditutup oleh dedaunan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Ya, jadi Leaf Area Index atau LAI itu diukurnya dengan mengukur total luas daun ya, dari berbagai daun dibandingkan dengan projected area di bawahnya. Ya, jadi di sini total leaf area dibagi projected ground area itu namanya leaf area index. Nah, grafik ini menunjukkan leaf area index yang dihitung per ketinggian ya. Jadi ini misalnya kanopi di ketinggian ini gitu, leaf area indexnya segini di sini. Nah, ini bisa merefleksikan bentuk dari vegetasi. Jadi kalau bentuk dari tajuk. Bentuk tajuknya seperti ini kita bisa lihat pada posisi tinggi pohon 26 meter, paling tinggi ini leaf area-nya. Semakin turun ini juga terlihat semakin sedikit kan daunnya, leaf area pada ketinggian itu juga turun ya. Sampai sini leaf area di ketinggian itu sangat sedikit, sampai sini nggak ada karena sudah nggak ada daun. Nah, leaf area total ini dibagi dengan projected ground ya, projected groundnya sama kan. Nah, ini akan menyusun parameter namanya leaf area index ya. Intinya sederhananya begini, kalau saya ulangi, kalau kita di sini ya leaf area yang di atasnya relatif sedikit dibandingkan kita ada di titik sini. Ya, sehingga jumlah cahaya yang bisa diakses oleh daun-daun di sebelah sini lebih banyak daripada yang di sini ya. Jadi daerah sini ini namanya adalah daerah ternaung ya, shaded area. Ya, kalau yang jauh di sini sama sekali di sini ya namanya daerah yang terdedah atau apa ya istilahnya exposed area. Nah, ya rupanya tidak hanya jumlah daun yang berpengaruh terhadap banyaknya cahaya yang diredam pada saat cahaya. Jadi cahaya datang dari atas itu kan diserap sehingga semakin ke bawah semakin sedikit. Peristiwa itu bahasa Inggrisnya namanya attenuation of light, atau kelihatannya bahasa Indonesianya peredaman cahaya ini ya, melalui kanopi. Nah, posisi daun itu rupanya penting. Kalau daun itu posisinya tegak lurus terhadap datangnya sinar matahari, misalnya sinar matahari itu mempunyai 1 unit energi, maka di ruang ini ya, di ruang ini yang nilainya 1 unit of energi ini, semua cahaya itu diintersepsi, ditangkap oleh daun itu. Ya, sehingga sedikit yang dia teruskan begitu ya. Makanya ini adalah area yang terdedah, sunlight, ini area yang ternaung. Tapi kalau posisi daun itu miring ya, seperti ini, daun ini luasnya sama. Daun yang sama tapi dia posisinya miring. Ya. Di di area dengan luas area yang sama tapi area yang sama, berkas cahaya yang sama ya. Ini kan turun ke sini ya, di sini nggak terintersepsi oleh daun. Hanya di area ini yang terintersepsi oleh daun. Ya, jadi berkas energi yang datang di area dengan luas yang sama ya, tapi proporsi yang diintersepsi oleh daun itu berbeda bergantung pada posisinya.
daun yang posisinya seperti sini bisa mengintersepsi semuanya 1 unit, daun yang sama dengan posisi ini hanya mengintersepsi setengahnya. Ya, jadi selain jumlah, ya posisi daun ini juga menentukan. Artinya apa? Kalau posisinya seperti ini ya, miring-miring seperti ini, sinar mataharinya itu banyak yang diteruskan ke bawah gitu ya. Dibandingkan dengan yang posisi daunnya seperti ini. Ya, jadi secara umum kita tadi bisa menangkap bahwa cahaya yang sampai di atas kanopi itu akan diserap oleh daun, dipakai fotosintesis, ya, sehingga semakin ke arah bawah melewati tajuk itu jumlahnya semakin berkurang. Ya, peristiwa itu namanya attenuation of light, peredaman cahaya gitu. Nah, hubungan antara jumlah cahaya yang tersedia di setiap ketinggian kanopi itu bisa dinyatakan dengan rumus Beer's Law of Attenuation Light, begitu ya. Jadi ini grafik ini menggambarkan sumbu X itu leaf area index, sumbu Y adalah available light, begitu. Nah, titik-titik ini menggambarkan posisi dari ketinggian terhadap tajuk pohon, begitu ya. Jadi ini adalah posisi paling tinggi, top of the canopy. Ini posisi di bawahnya pada ketinggian 22, posisi di bawahnya pada ketinggian 20, posisi di bawahnya, dan ini posisi di ground level, di atas permukaan tanah. Nah, jadi semakin dia ada di ground level, ya, leaf area index di titik itu kan tinggi ya, karena cukup banyak yang di atasnya, ya. Pada saat dia di atas kanopi, leaf area index-nya rendah karena memang nggak ada, begitu. Nah, pola hubungannya dengan available light adalah seperti ini. Jadi semakin dia leaf area index-nya semakin meningkat pada posisi ketinggian yang berbeda, yang semakin menurun ini, jumlah cahayanya itu menurun dengan pola seperti ini. Nah, pola penurunan cahaya dibandingkan dengan leaf area itu bisa dinyatakan dengan rumus ini, rumus Pak Beer, begitu ya. AL adalah light reaching any vertical position, ya. Jadi ini jumlah cahaya yang diterima di suatu ketinggian tertentu. Ini ekspresinya bergantung pada life area index, ya, di ketinggian above, ya, above height of E, ya, di life area index di atas ketinggian itu, dan ada yang namanya light extinction coefficient. Ini menggambarkan karakter tajuk atau karakter bahan yang menyerap. Jadi kan tajuk itu seperti ini aja kan, seperti benda apapun yang bisa menyerap cahaya. Ini sebetulnya ekspresi yang dipakai secara untuk fenomena lain secara fisika juga ada. Tapi ini apa yang terjadi di tajuk, ya, itu bisa dijelaskan menggunakan persamaan Beer ini.